Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku yang terus dalam limpahan karunia Allah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, di mana Allah lah yang memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Bahkan saat kita bermaksiat sekalipun Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Saat kita taat, Allah pun memberikan nikmat pada kita. Saat kita sedang ada dalam kondisi terpuruk, saat kita sedang berada pada titik terendahnya iman, Allah pun tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Bukti nyatanya, ketika kita bermaksiat, kita masih bisa nafas. Ketika kita sedang melakukan suatu dosa, kita masih bisa menikmati udara dari Allah, masih bisa menikmati gerak tubuh kita. Disitulah saya mengajak kepada saya pribadi dan kita semuanya untuk mensyukuri kenikmatan dengan cara menggunakan sisa-sisa kenikmatan ini untuk memperbanyak amal soleh, untuk merengkuh ridho Allah, dan untuk merengkuh semua yang memunculkan rahmat dan ridhonya Allah. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke Nabi besar kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhir hayatnya pun masih memikirkan kita, ummati, ummati, ummati. Walaupun kondisi kita sekarang kadang lupa dengan beliau, untuk bersolawat saja kadang kita enggan, untuk mengikuti sunnah-sunnahnya kadang kita merasa berat. Tapi itulah Nabi kita. Apapun kita tetap dianggap sebagai umatnya, asalkan masih memiliki keimanan dan memiliki ketakwaan dan masih mengerjakan sunnah-sunnahnya semampu kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit kita sampaikan bahwasanya ada satu hal. Coba kita ingat, suatu saat ketika kita atau orang lain lah jalan-jalan dan kakinya menginjak satu paku. Paku itu berkarat, maka akan muncul dua rasa di situ. Satu rasa takut, takut yang ada di bayangan kepalanya itu, nanti kalau infeksi bagaimana, nanti kalau ternyata lukanya parah bagaimana, nanti kalau ternyata dengan luka ini menyebabkan kakinya harus diamputasi bagaimana, nanti kalau tidak bisa jalan bagaimana. Rasa takut ngumpul di dalam pikirannya. Selain rasa takut, ada juga rasa berharap dalam hatinya. Di tengah rasa takut yang sangat memuncak, dia berharap masih ada orang yang datang menolongnya. Dia berharap masih ada kesembuhan untuk kakinya. Dia berharap bahwasanya lukanya tidak menjadi luka yang serius. Bahkan seorang ateis sekalipun, ketika dia sedang ada dalam bahaya, di hatinya ada dua rasa itu, takut dan berharap. Terus apa hubungannya dengan kita? Di sini kita akan mengambil satu tema, hidup tenang, hidup bahagia, ubah pola pikir. Hidup tenang, hidup bahagia, ubah pola pikir itu sudah diajarkan Nabi kita jauh sebelum adanya kita, yaitu kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dalam sebuah kisah sebutkan bahwasanya ada seorang pemuda sedang sekarat. Nabi datang menemui pemuda tadi, "Wahai fulan, apa yang engkau rasakan dan bagaimana keadaanmu?" Pemuda tadi jawab, "Wahai Nabi, saya sedang ada pada kondisi sedang berharap sepenuh-penuhnya kepada Allah dan setakut-takutnya dengan dosa-dosa yang saya kerjakan, wahai kanjeng Nabi." Apa jawaban Nabi? Nabi pun menjawab, "Wahai pemuda, selagi di hati seseorang itu ada dua rasa tadi, berharap dan rasa takut, maka Allah akan memberikan solusi." Apa solusinya? Illa a'tahullahu alladhi yarju wa ammanahu alladhi yakhafu. Illa a'tahullahu alladhi yarju. Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkan. Kalau kita di tengah kesulitan mengharap ridhonya Allah, mengharap bantuannya Allah, pasti Allah akan turunkan bantuan itu. Wa ammanahu alladhi yakhafu, dan Allah akan berikan rasa aman, Allah akan ciptakan keamanan terhadap apa yang dia takutkan. Di
Disitulah hati pemuda tadi bergembira, dan ini menjadi nasihat untuk kita semua. Sesusah apapun, sesulit apapun masalah kita, dan memang kalau kita kadang ingin mensyukuri nikmatnya Allah, kita harus ada posisi sulit dulu. Karena posisi sulit itulah yang akan menciptakan kesadaran di hati kita. Karena posisi sulit itulah yang kadang menyentuh hati kita. Dan ketika kita senang, banyak di antara kita, atau bahkan mayoritas di antara kita lebih suka terlena, lebih tidak mengingat Allah. Tapi ketika sulit, maka Allah satukan dua rasa tadi, dan rasa itu kok masih muncul di hati kita, berarti kita masih dalam keimanan. Dan ketika ada dalam hati kita seumur hidup kita, maka Allah janjikan dua, illa a'tahullahu alladhi yarju wa ammalahu alladhi yakhafu. Allah berikan apa yang kita harapkan, dan Allah amankan, berikan rasa aman kepada kita dari apa yang kita takutkan. Jadi kita tanamkan dua itu di hati kita, maka hidup kita akan tenang, bahagia, dan jauh dari rasa susah. Karena sesusah apapun kita masih berharap pada Allah. Karena seberat apapun kita masih takut dengan beratnya sisanya Allah. Dan pentingnya, terakhir sebelum saya tutup, pentingnya dua rasa ini, pentingnya khauf dan roja ini, dimana khauf itu akan menciptakan rasa takut dalam hati kita. Dengan rasa takut ini kita akan mikir 1000 kali untuk bermaksiat. Dan dengan rasa takut ini membuktikan bahwasanya kita masih iman sama Allah. Dengan rasa takut ini membuktikan bahwasanya kita masih butuh Allah. Dan dengan adanya rasa takut ini, suatu saat kalau kita tersesat, naudzubillah min dzalik, kita tahu kemana kita harus pulang, kita tahu kemana kita harus kembali. Karena kalau kita menggarisbawahi kenikmatan-kenikmatan Allah ini, semua nikmat yang Allah berikan sampai detik ini, itu berarti atau bisa diartikan bahwasanya Allah masih menantikan pertaubatan kita. Dan pentingnya rasa roja. Roja itu menjaga asa kita, menjaga hidup kita, menjaga asa kita untuk hidup, menjaga asa kita untuk tenang hidupnya. Karena dengan adanya roja, maka kita akan memiliki ketenangan batin. Dan dengan adanya roja, maka kita akan ada harapan kelak kita setelah mati itu kemana. Jadi kita gabungkan dua hal itu, khauf dan roja, dalam kehidupan kita. Terakhir, kalau orang hidup penuh dengan khauf tidak ada rasa berharap sama sekali, maka orang itu akan hidup dalam keputusasaan. Tapi ketika orang hidup dalam masa berharap saja tanpa ada rasa takut, maka orang itu hidup dalam angan-angan. Dan dimana kita ingat, hidup penuh angan-angan adalah hidup yang tidak berguna. Hidup penuh angan-angan adalah hidup yang sangat dibenci oleh Allah. Dan satu lagi, kita harus gabungkan dua tadi, khauf dan roja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya murni datang dari bodoh dan kurang ilmunya saya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim, innallaha kana ghafurur rahim. Satu pantun, ikan hiu, ikan itik di peternakan. Pertahankan iman walau setitik, karena iman itulah yang akan menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.